Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Fitriani. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai apa itu ponek. Sebelumnya, ponek ini diampu oleh mata kuliah kegawat daruratan maternal dan neonatal. Dan dosen pengampunya yaitu Ibu Widya Maya Ningrum, SST MKes MTRKeb. Nah, kita masuk ke materi ya. Ponek itu adalah singkatan dari pelayanan obstetri neonatal emergency komprehensif. Nah, pengertian dari ponek yaitu adalah upaya penyediaan pelayanan bagi ibu dan bayi baru lahir secara terpadu dengan tujuan utamanya yaitu mampu menyelamatkan ibu dan bayi baru lahir melalui program rujukan berencana dalam satu wilayah kabupaten, kota ataupun provinsi. Jadi di sini itu program rujukannya itu biasanya rujukan dari bidan, dari rumah sakit lain ataupun dari puskesmas. Nah, biasanya memang di rumah sakit itu biasanya hanya rujukan dari bidan ataupun dari fasilitas kesehatan yang lain. Selanjutnya ada sistem program pelayanan ponek yang terdiri dari 5 poin. Yang pertama yaitu stabilisasi di UGD dan persiapan untuk pengobatan definitif atau pengobatan yang akan segera dilakukan. Yang kedua yaitu penanganan kasus gawat darurat oleh tim ponek rumah sakit di ruang tindakan. Jadi, di ruang ponek ini memiliki ruang khusus untuk tindakan. Terus ada juga yang ketiga itu penanganan operatif cepat dan tepat. Biasanya dilakukan pada yang akan melakukan seksio sesaria. Terus ada juga yang keempat, perawatan intensif ibu dan bayi. Lalu yang kelima ada pelayanan asuhan antenatal beresiko tinggi. Selanjutnya, tujuan ponek. Tujuan ponek itu terdiri dari 4 poin ya. Yang pertama, kebijakan rumah sakit dan dukungan penuh manajemen dari pelayanan ponek. Yang kedua, terbentuknya tim ponek rumah sakit. Jadi, ponek di rumah sakit itu mempunyai tim yang terdiri atas dokter, perawat, maupun bidan yang ada di sana. Nah, ponek ini tidak hanya memiliki tim saja, tetapi ponek ini juga ada beberapa tim, tidak hanya satu tim. Terus yang ketiga, tercapainya kemampuan teknis di ponek sesuai standar. Nah, jadi di ponek juga ada kemampuan teknisnya, ada kemampuan dari tim ponek tersebut. Terus yang keempat, adanya koordinasi dan sinkronasi antara pengelola dan penanggung jawab. Pengelola di sini biasanya dikelola oleh bidan ataupun dikelola oleh perawat. Nah, penanggung jawab di sini dari tim ponek biasanya yaitu penanggung jawabnya adalah dokter. Jadi dokter, perawat, dan bidan harus ada koordinasi antara dokter dan perawat tersebut. Nah, untuk tercapainya penyelamatan bagi bayi dan ibu. Ada juga ruang lingkup penanganan kesehatan maternal dan neonatal pada ponek. Di rumah sakit ini terbagi atas 2 kelas. Yang pertama ada ponek rumah sakit kelas C dan ada ponek rumah sakit kelas B. Masih sama ya antara kelas C sama kelas B, cuma bedanya kalau kelas C itu biasanya masih tergolong normal, masih tergolong biasa saja gitu ya. Terus kalau yang kelas B itu sudah masuk ke kategori yang lebih gawat darurat daripada kelas C.
Kita masuk ke pelayanan kesehatan maternal fisiologis. Nah, di sini biasanya menangani pelayanan kehamilan, pelayanan persalinan, nifas, BBL, dan SIDTK. Kalau yang kelas C itu masih yang normal. Kalau yang kelas B itu yang dengan tindakan operatif, terus yang di ruang ICU, terus asuhan bayi baru lahirnya juga yang level 2 dengan kegawat daruratan, misalkan dengan ibu dan ibu dan bayi yang mengalami diabetes, terus ibu yang memiliki tekanan darah tinggi. Nah, setelah itu ada juga endoskopi dan pelayanan NICU. Kita masuk ke pelayanan kesehatan neonatal fisiologis. Asuhannya yaitu pada bayi baru lahir dengan kategori level 1. Di antaranya yaitu ada resusitasi neonatus, rawat gabung pada bayi sehat dengan ibu, pemberian asuhan bayi baru lahir 35-37 minggu, terus perawatan neonatus kurang dari 35 minggu atau neonatus sakit sampai dapat pindah ke fasilitas asuhan neonatal spesialistik. Yang terakhir yaitu terapi sinar. Terapi sinar ini agar membuat bayi merasa hangat dan menyesuaikan dengan suhu tubuhnya. Selanjutnya, pelayanan kesehatan maternal beresiko tinggi. Maternal ya, berarti maternal itu dikhususkan untuk ibu, hanya untuk ibu saja. Kalau neonatal berarti untuk bayi atau neonatus. Nah, maternal ini dibagi menjadi 3 masa. Yang pertama yaitu masa antenatal, yang kedua masa intranatal, yang ketiga masa postnatal. Pada masa antenatal ini biasanya terjadi pendarahan pada kehamilan usia muda, terus kehamilan ektopik, terus gerak janin mulai tidak terasa dan sebagainya. Nah, yang kedua itu ada masa intranatal. Masa intranatal yaitu seperti pendarahan pada saat nipas, terus infeksi pada saat nipas, nyeri perut pasca persalinan, dan KB. Selanjutnya ada pelayanan kesehatan neonatal beresiko tinggi. Yang ini neonatal ya, berarti bayinya yang beresiko tinggi. Kalau yang tadi itu maternal, berarti yang beresiko tingginya yaitu ibunya. Nah, kalau pada neonatal yang beresiko tinggi itu biasanya bayi tersebut mengalami hiperbilirubinemia, terus gangguan keseimbangan cairan elektronik, terus gangguan pernapasan atau yang disebut dengan aspeksia, terus shock, terus aspirasi mekonium, terus payah jantung bawaan, terus ada juga trauma kelahiran dan sebagainya. Berarti di sini yang gawatnya itu adalah bayi ya, ingat bayi. Terus ada juga pelayanan ginekologis. Pelayanan ginekologis ini diberikan hanya pada ibu, seperti ibu yang memiliki penyakit kehamilan ektopik, pendarahan uterus disfungsi, perdarahan neurologia, kista ovarium akut, radang pelvik akut, infeksi saluran genitalia, atau juga abses pelvik. Nah, pelayanan ini dilakukan untuk mensejahterakan ibu dari penyakit yang diderita olehnya. Penanganannya itu biasanya diberikan penanganan seksio sesaria dan pengobatan khusus bagi ibu. Penanganan ini juga atas izin keluarga pasien dan atas izin pasien pula.
Jadi kita tidak mengambil keputusan secara langsung untuk melakukan sepertinya seksio cesarea, tetapi kita juga harus inform konsen kepada keluarga pasien dan juga pasien itu sendiri. Jika pasien tidak mau untuk dilakukan seksio cesarea, maka kita sarankan untuk mengikuti program pengobatan dengan cara yang lain. Nah, terus ada juga kriteria rumah sakit Ponek 24 jam. Jadi, Ponek ini tersedia 24 jam untuk melakukan pelayanan bagi ibu, bayi, dan masyarakat yang lainnya. Kriterianya yaitu adanya dokter jaga yang terlatih di UGD. Biasanya dokter tersebut sudah mengikuti pelatihan pada neonatus, kegawat daruratan, obstetrik dan neonatus. Terus juga telah melakukan pelatihan umum maupun emergensi. Terus ada juga mempunyai prosedur pendelegasian wewenang tertentu, mempunyai wewenang ya. Jadi kalau itu bukan wewenang daripada lingkup KIA atau di luar batas dari KIA atau penyakit penyertanya dari penyakit yang bukan dari KIA, maka tidak dilakukan atau tidak disarankan pada dokter SPOG, maka disarankan untuk dokter umum. Terus selanjutnya mempunyai standar, yaitu kamar bersalin harus siap dan pelayanannya kurang dari 1 jam. Jadi begitu pasien masuk, maka kita harus melakukan pelayanan dengan sebaik-baiknya yang kurang dari 1 jam. Jadi harus langsung kita tindaki. Terus memiliki tim yang siap melakukan operasi atau melaksanakan tugasnya sewaktu-waktu. Nah, di sini maksudnya melaksanakan tugas sewaktu-waktu itu yaitu kita kan yang namanya yang lahiran itu tidak tahu ya, tidak mengenal waktu, tidak mengenal hari, tidak mengenal bulan dan sebagainya lah. Pokoknya yang lahiran itu datangnya itu mendadak, jadi kita itu harus siap siaga dalam melayani yang melayani ibu maupun yang melayani bayi. Terus tersedianya pelayanan darah yang siap 24 jam. Itu sangat diperlukan sekali karena kita tidak tahu bahwa ibu itu memiliki riwayat pendarahan atau memiliki anemia. Jadi pelayanan darah yang 24 jam itu sangat membantu atau jika si ibu tidak mempunyai pendonor darah, kita kan langsung ke pelayanan darah yang siap 24 jam tersebut. Dan waktunya kan 24 jam gitu, jadi kan bisa kapanpun. Terus tersedianya pelayanan penunjang lain seperti laboratorium atau radiologi yang siap 24 jam. Terus obat-obatan dan alat penunjang yang selalu tersedia. Misalkan yang harus siap tersedia itu biasanya pembalut kalau bagi ibu yang nifas ya, atau yang akan melahirkan kan keluarkan cairan gitu ya. Jadi harus selalu siap memakai pembalut. Terus obat atau penunjang. Obat-obatannya mesti juga obat-obatan sangat penting karena takutnya si ibu mempunyai penyakit penyerta lain, jadi kita bisa langsung membeli obat tersebut. Kesimpulannya adalah pelayanan obstetrik neonatal emergensi komprehensif ini dilakukan hanya di rumah sakit saja, baik
di rumah sakit kabupaten ataupun kota yang menerima rujukan dari fasilitas kesehatan dari bidan atau rumah sakit, puskesmas maupun dari masyarakat langsung. Kegiatannya melakukan pelayanan di rumah sakit ditambah dengan transfusi darah dan bedah seksaria. Dan untuk neonatal diberikan perawatan neonatal yang intensif. Rumah sakit Ponek 24 jam ini memiliki tenaga kesehatan dan kemampuan serta sarana prasarana penunjang yang memadai. Tujuannya yaitu untuk memberikan pelayanan pertolongan kegawat daruratan obstetrik dan neonatal dasar maupun komprehensif untuk secara langsung baik pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, dan yang datang sendiri atau atas rujukan bahkan dari masyarakat langsung. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafannya. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menyempatkan melihat video saya. Mohon maaf atas segala kesalahannya ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.